Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, Shalom. Pada kesempatan ini kita bertemu lagi dalam renungan harian. Hari ini Jumat tanggal 5 Februari tahun 2021. Marilah kita mempersiapkan hati untuk satu dalam doa. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur penyertaan-Mu tetap indah dalam hidup kami. Saat ini kami akan membaca firman-Mu. Firman-Mu begitu indah. Kami tahu bahwa ini akan menjadi pelita dan sulu dalam hidup kami. Biarlah Engkau menolong kami, Roh Kudus, agar firman-Mu mengambil bagian dalam hidup kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kesempatan ini kita akan membaca kitab Ayub pasal 36, ayatnya yang kelima sampai ayat 23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketahuilah, Allah itu perkasa, namun tidak memandang hina apapun. Ia perkasa dalam kekuatan akal budi. Ia tidak membiarkan orang fasik hidup, tetapi memberi keadilan kepada orang-orang sengsara. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas tahta, sehingga mereka tinggi martabatnya. Jikalau mereka dibelenggu dengan rantai, tertangkap dalam tali kesengsaraan, maka ia memperingatkan mereka kepada perbuatan mereka dan kepada pelanggaran mereka, karena mereka berlaku congkak. Dan ia membukakan telinga mereka bagi ajaran dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Tetapi jikalau mereka tidak mendengar, maka mereka akan mati oleh lembing dan binasa dalam kebebalan. Orang-orang yang fasik hatinya menyimpan kemarahan. Mereka tidak berteriak minta tolong kalau mereka dibelenggunya. Nyawa mereka binasa di masa muda, dan hidup mereka berakhir sebelum saatnya. Dengan sengsara ia menyelamatkan orang sengsara. Dengan penindasan ia membuka telinga mereka. Juga engkau dibujuknya keluar dari dalam kesesakan, ke tempat yang luas, bebas dari tekanan, ke meja hidanganmu yang tenang dan penuh lemak. Tetapi engkau sudah mendapat hukuman orang fasik sepenuhnya. Engkau dicengkram hukuman dan keadilan. Janganlah panas hati membujuk engkau berolok-olok. Janganlah besarnya tebusan menyesatkan engkau. Dapatkan teriakanmu meluputkan engkau dari kesesakan, ataukah seluruh kekuatan jeripayamu? Janganlah merindukan malam hari, waktu bangsa-bangsa pergi dari tempatnya. Jagalah dirimu, janganlah berpaling kepada kejahatan, karena itulah sebabnya engkau dicobai oleh sengsara. Sesungguhnya Allah itu mulia di dalam kekuasaannya. Siapakah guru seperti dia? Siapakah akan menentukan jalan baginya? Dan siapa berani berkata, engkau telah berbuat curang? Demikianlah seluruh pembacaan kita pada kesempatan ini. Saudara-saudara, tema kita, tolonglah orang yang menderita. Bapak Ibu, kekasih-kekasih Kristus, penderitaan sering membuat orang yang merasakannya menjadi putus asa dan tak berdaya. Apalagi jika penderitaan itu oleh orang yang menderita merasa sangat berat. Ya, cukup berat, sehingga dibutuhkan kekuatan, kasih, dan kepedulian. Saudara Ayub seorang yang saleh.
diizinkan Tuhan mengalami penderitaan cukup berat dan berkepanjangan. Namun sahabat Ayub menganggap bahwa Ayub menderita oleh karena dosa. Sahabat Ayub satu persatu menasehati Ayub, tetapi itu justru membuat Ayub semakin tertekan. Elihu, salah satu sahabat Ayub yang berusaha menasehati Ayub. Elihu memperlakukan Allah seperti suatu mekanisme, menghukum orang fasik dan memberkati orang benar. Penderitaan dipandangnya sebagai cara Allah memperingatkan orang yang fasik agar bertobat. Jika demikian, Ayub dianggapnya termasuk kelompok orang fasik yang sudah diingatkan Allah melalui penderitaannya seperti seorang penjahat. Saudara, apakah itu benar? Bukankah Ayub adalah seorang yang saleh dan benar di mata Tuhan? Lalu mengapa orang benar menderita? Tidak selamanya penderitaan itu disebabkan oleh karena dosa, tetapi ada penderitaan yang Tuhan izinkan karena Tuhan sedang membentuk kita untuk menjadi orang Kristen yang lebih baik. Dan melalui semua penderitaan itu, nama Allah dipermuliakan. Saudara, tugas kita ketika melihat orang lain menderita adalah menolongnya. Jangan sampai justru kita menambah beban penderitaannya dengan cara menghakimi mereka. Saudara, yakinlah bahwa sebesar apapun penderitaan manusia, lebih besar kasih karunia Tuhan serta kuasa pemulihannya. Kita dapat memulai perjalanan menuju pemulihan bila kita memerlukan pertolongan dari Tuhan. Amin. Marilah kita satu dalam doa. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang terus bekerja dalam hidup kami. Dikala kami mengalami penderitaan atau saudara-saudara kami menderita, Engkau juga hadir di dalamnya. Yakinkan kami Tuhan bahwa Engkau bersama dengan kami yang mengalami pergumulan dan kesusahan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami menyerahkan diri kami dalam kuasa-Mu. Berkati kami semua. Kiranya Tuhan memberikan imun tubuh yang kuat, kesehatan yang prima, agar kami boleh menjalani hari-hari kehidupan kami dengan baik. Untuk saudara-saudara kami yang sakit, sembuhkanlah mereka. Untuk saudara-saudara kami yang berduka, hiburkan mereka. Untuk yang bergumul dengan persoalan-persoalan yang berat, Engkau kuatkan agar mereka tegar. Jangan mengambil cara pintas untuk menyelesaikan masalah, tapi biarlah Engkau berproses di dalamnya, sehingga kami tetap kuat, lega melewati setiap pergumulan dalam tuntunan Tuhan. Tuhan berkati jemaat-Mu, kasihi kami semua. Berkati juga bangsa dan negara kami, biar negara kami tetap aman. Engkau bersama dengan pemerintah kami, bersama dengan kami, agar kami membangun hubungan yang baik, cara khusus memutuskan mata rantai dari penyebaran COVID-19. Pulihkanlah negara kami, bangsa kami, kota kami, daerah kami, agar kami boleh hidup dengan tenang dan tentram. Terima kasih Bapa, sertai kami untuk hari ini. Damai sejahtera-Mu menjadi bagian yang indah dalam hidup kami. Sendengkan telinga-Mu, dengarkan doa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih boleh mendengarkan renungan harian ini. Semoga menjadi berkat bagi saudara-saudara. Tuhan memberkati. Salam sehat.